Oke, selamat sore dengan Tani Bejo. Kita kembali lagi ini review untuk eh, kopi yang sudah kita tayangkan beberapa waktu yang lalu. Ini sudah masih pembungaan ya, belum berakhirnya. Dan ini kita lihat yang belum terjadi pembungaan hari ini karena ada hujan, ini kembali ada pembungaan untuk menyempurnakan yang belum terjadi pembungaan. Dan kita bisa lihat ini masih sangat produktif ya, walaupun kemarin pohon ini cukup lebat sehingga diperkirakan ada terjadi stressing, tetapi ternyata karena perawatannya baik bisa kita lihat ini sama-sama untuk satangnya ini masih sangat sehat, kemudian juga sangat lebat. Di sini kita mau sedikit edukasi bahwa menyikapi pertanian kita yang lebih maju, kemudian juga melihat perkembangan pertanian untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hari ini, di mana kebutuhan hidup masyarakat yang semakin menjulang tinggi. Tetapi pertanian kita masih gitu-gitu aja, sehingga kita ada edukasi sedikit untuk menyikapi perkembangan zaman. Satu aspek kita harus melakukan perbaikan mutu kopi, yaitu melalui pengambilan bibit yang terbaik atau unggul, sehingga kita mendapatkan buah kopi yang terbaik juga atau yang memuaskan sehingga dapat nilai tambah lebih. Tapi di situ juga kita ada congkro mandiri yang sudah dikenal di masyarakat pertanian kita sekarang, yaitu congkro mandiri adalah saling kesinambungan atau berputar dari alam atau dari pertanian kita, dari kebun kita kembalikan ke kebun kembali. Yaitu yang pertama ada kopi, kemudian juga kita lakukan tumpang sari dengan pohon mauni. Selain pohon mauni juga sifatnya bukan hanya sebagai naungan, tapi daunnya juga bisa sebagai pakan ternak, sehingga ternak itu akan menghasilkan pupuk kandang yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kopi itu sendiri, karena banyak unsur organik sehingga yang dapat memicu pertumbuhan di mana pertumbuhan kopi itu sendiri. Dan sangat jauh perbedaannya antara kopi yang dilakukan dengan pupuk kandang dan yang tidak dengan pupuk kandang atau tanda kutip dengan kimia. Tapi secara khusus kalau kita banyak menggunakan pupuk kandang, maka yang terjadi akan seperti ini, batang-batang akan besar, kemudian daun juga terlihat hijau meskipun terjadi kemarau yang panjang. Kemudian naungan fungsinya untuk sebagai bayang-bayang. Ketika banyak bayang-bayang di dalam perkebunan itu juga akan menghindari terik matahari secara langsung yang dapat mengakibatkan terjadi stres terhadap tanaman kopi itu sendiri. Kemudian bayang-bayang itu karena untuk menyikapi perkembangan zaman kebutuhan dasar masyarakat yang semakin tinggi, kita menggunakan pohon mauni. Bisa dilihat, kemudian pohon mauni itu berfungsi sebagai satu tajaran untuk tanaman kemukus, di mana tanaman kemukus ini adalah tanaman rempah yang sangat menghasilkan atau dapat memicu penambahan nilai tambah bagi pertanian, terutama kopi. Sangat cocok selain tanaman yang lainnya, tetapi kami anjurkan untuk menanam kemukus, di mana kemukus hari ini masih harganya masih sangat bagus, 150 lebih ya. Kita bisa lihat di sini. Ini usia sekitar 3 tahun, sudah menjulang tinggi hampir 3 meter, kemudian sudah mampu untuk berbuah seperti ini. Cara penanamannya sangat mudah, yang penting ada tajar yang sudah kokoh, berdiri kokoh, kemudian tinggal menanam solor yang bisa kita namakan dengan carang gantung ya, seperti ini. Ini carang gantung. Kalau yang bagus itu yang banyak akarnya, yang sudah banyak akar tumbuhnya, kemudian bisa kita tanam. Dan perhatian untuk menanam tanaman ini, karena tanaman ini adalah tanaman yang mudah layu atau gampang sekali mati, makanya diperlukan pada musim penghujan. Untuk teman-teman sekalian, kita nantinya untuk menambah penghasilan bisa silahkan untuk menanam tanaman kemukus ini di awal musim penghujan, di waktu yang terjadi penghujan yang terus menerus atau
Januari ya, hujan sehari-hari. Itu untuk yang terbaik untuk penanaman pohon kemukus ini. Dan silahkan selamat mencoba, semoga mendapat nilai tambah. Oke, bisa kita lihat bersama, itu kemukus sudah 3 meter. Dan ini sangat bermanfaat, juga mendapat nilai tambah yang lebih bagi kejayaan petani kita. Bukan hanya kopi, bukan hanya naungan lainnya seperti tajar yang bisa kita buat pakan ternak, tetapi juga kemukus yang sangat menghasilkan. Ini juga merupakan si intan bagi petani, ya, emasnya petani. Selamat bersama dengan Tani Bejo. Dan untuk menjaga agar naungan ini tidak mengganggu tanaman kopi, kita harus mengatur jaraknya. Selain kopi itu dengan jarak yang maksimal atau jarak yang terbaik, 2,5 kali 2,5 atau 2,5 kali 3, di mana naungan ini harus kita atur juga, yaitu jaraknya 6 meter kali 5 meter. Itu sangat bagus ya untuk naungan sebagai bayang-bayang. Tidak terlalu rimbun dan juga tidak terlalu terang bagi tanaman kopi. Tanaman kopi masih produktif dan tajaran ini sangat bermanfaat bagi petani. Ya oke, untuk perjumpaan kali ini kiranya cukup sekian dan salam tani. Terima kasih, kita bisa berjumpa kembali. Salam tani.